Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami akan melaporkan hasil observasi dan penjualan dari kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Stefanus Payong 2019 008 130, Landriana Trilvita 2019 008 135, Florianus Etang Pureklolon dengan NIM 2019 008 137, Maria Jenis Kurniawati dengan NIM 2019 008 140. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai laporan observasi Subpojok Pakheri. Kelemahan pada UKM Subpojok Pakheri ini yaitu akses untuk parkir yang terbatas dan hanya untuk parkir motor saja gitu. Dan untuk parkir motor juga kurang lebih 10 kendaraan saja. Yang berikutnya untuk konsumen yang menggunakan mobil itu sulit untuk mendapatkan parkir karena memang tempat parkirnya sempit. Kemudian Subpojok Pakheri juga belum pernah mengadakan promosi untuk menarik perhatian konsumen. Selain ini bangunan warung Subpojok Pakheri juga sangat terbatas, hanya seperti warung makan biasa, tidak ada fasilitas yang menarik perhatian konsumen. Yang berikutnya kekuatan pada UMKM Subpojok Pakheri. Yang menjadi kekuatan bisnis dari Subpojok Pakheri sendiri yaitu harganya yang murah, dan hal ini juga membuat banyak pelanggannya dari mahasiswa. Untuk jumlah ukuran seporsi lumayan banyak dan hal ini didukung oleh harganya yang murah juga. Hal ini dapat menarik minat para pembeli untuk terus membeli Subpojok Pakheri ini. Dan kebersihan di tempat usahanya Pakheri juga sangat diperhatikan sehingga mampu membuat pelanggan juga betah untuk makan di tempat Pakheri. Selanjutnya laporan hasil observasi di soto ayam Narindum. Untuk kelemahannya sendiri, kenaikan harga bahan baku sehingga mengakibatkan bahwa Mardim kesulitan untuk menyusun perencanaan bisnis. Hal ini juga kerap terjadi di hampir semua usaha jenis makanan. Yang kerap menjadi hambatan adalah ketika harga bahan baku seperti bumbu, harganya sering dikali mengalami kenaikan yang drastis. Dan hal ini mengakibatkan Pak Nardim kesulitan untuk menekan harga baku, apalagi berdampak pada harga soto yang dijual kepada konsumen. Untuk kelebihannya sendiri, dari usaha soto ayam Naridum ini sendiri memiliki kekuatan antara lain, yakni memiliki harga yang murah dengan rasa yang mahal, di mana harga satu porsi dengan Rp6.000, ST Rp2.000, serta gorengan dengan harga Rp1.000-an. Dan untuk satunya sendiri dibandel dengan harga Rp1.000 juga. Maka ini bisa dibilang kekuatan atau keunggulan dari usaha soto Nurindum. Pelayanan yang diberikan juga sangat memuaskan gitu. Berikutnya laporan observasi mie ayam Bu Eto. Untuk kelemahannya sendiri, apabila penjaga atau karyawan banyak yang izin tidak sempat masuk kerja, maka untuk Bu Eto sendiri kewalahan untuk mengurus usahanya. Dan apabila kedatangan musim hujan, tempat jadi sepi, adanya permasalahan dengan COVID-19 dan juga virus yang ada sekarang. Makanya penjualan Bu Eto ini mengalami penurunan. Berikutnya kelebihan dari mie ayam Bu Eto. Konsep gaya yang ditawarkan menggunakan pesanan secara langsung. Harga merakyat atau bisa dijangkau. Khususnya pada anak-anak sampai dengan Laporan observasi mie ayam Bu Eto. Untuk kelemahannya sendiri, apabila penjaga atau karyawan banyak yang izin tidak sempat masuk kerja, maka penjualan
mie ayam Bu Eto dia mengalami kewalahan, dan apabila kedatangan musim hujan tempatnya pun jadi sepi. Berikutnya ada juga terkait permasalahan COVID-19 sehingga pelanggan juga berkurang karena karyawan sendiri. Harus ganti. Tidak, lanjut sebentar saya. Sebentar baru saya masuk sapunya di bisnis plan. Laporan observasi mie ayam Bu Eto. Untuk kelemahan sendiri, apabila penjaga atau karyawan banyak izin, tidak sempat masuk kerja, maka Bu Eto mengalami kewalahan karena dia kekurangan tenaga kerja. Dan apabila kedatangan musim hujan, tempat menjadi sepi. Dan sekarang banyak karyawan juga kebanyakan beristirahat karena COVID-19 itu sendiri, sehingga Bu Eto sendiri mengalami kewalahan. Untuk kelebihannya yaitu konsep gaya yang ditawarkan menggunakan pasaran secara langsung, harga yang merakyat atau bisa dijangkau semua kalangan masyarakat, khususnya pada anak-anak sampai dengan mahasiswa. Lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat karena berada di pinggir jalan, dan juga tempat yang bersih. Dapat memenuhi pesanan melalui online ataupun offline. Karena Bu Eto anjing. Diam. Kelebihan konsep gaya yang ditawarkan menggunakan pasaran secara langsung, harga yang begitu merakyat. Diam Kak. Kelebihan konsep gaya yang ditawarkan menggunakan pesan. Untuk kelebihan dari mie ayam Bu Eto sendiri yaitu konsep gaya yang ditawarkan menggunakan pasaran secara langsung, harganya juga merakyat atau bisa dijangkau semua kalangan masyarakat, khususnya pada anak-anak sampai dengan mahasiswa. Lokasi yang mudah dijangkau karena berada di pinggir jalan, dan juga tempat yang bersih dan memenuhi pesanan melalui online ataupun offline, memiliki pelayanan yang ramah dan tempat usaha yang bersih. Ini berikutnya lampiran-lampiran dari hasil observasi kami. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke baik, langsung saja kita masuk yang berikut, yaitu business plan atau rencana usaha dari kelompok kami. Itu yang pertama, satu, nama usaha dari bisnis ini yaitu Soto Ayam Melanesia. Kedua, jenis usaha ini berada di bidang kuliner. Yang ketiga, deskripsi usaha. Soto Ayam Melanesia merupakan rencana usaha di bidang kuliner atau makanan. Usaha ini dikelola secara bersama dan untuk kegiatan produknya juga bersama. Untuk penjualannya, kami memanfaatkan medsos atau media sosial sebagai senjata utama karena kami belum memiliki lapak sendiri. Produk makanan soto ayam ini merupakan produk yang dijamin halal karena kami sangat menjunjung tinggi prinsip dalam proses produksi hingga kandungan manfaat yang baik untuk kesehatan serta efisiensi bagi para konsumen. Dan untuk pendistribusian, produk ini dikemas terlebih dahulu ke dalam plastik secara terpisah antara nasi, soto, daun bawang, bawang goreng, sambal, dan kecap, hingga pelanggan dapat menyesuaikan sesuai seleranya dan harga produk terjangkau. Yang berikut, kelima, segmentasi pasar. Dalam segmentasi pasarnya, Soto Ayam Melanesia menyasar pada semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, bahkan lansia. Karena produk ini aman dikonsumsi oleh semua kalangan karena tidak menimbulkan efek samping. Produk ini juga memiliki banyak manfaat karena terbuat dari bahan-bahan yang kaya akan zat gizi. Namun untuk lebih khususnya, usaha ini lebih diperuntukkan kalangan remaja dan dewasa karena
pemasaran yang digunakan melalui media online. Yang berikutnya yang keenam yaitu estimasi jumlah produk yang disebar di awal produksi. Itu yang pertama, harga 10.000 per porsi. 2, kuantitas atau jumlah produk sebesar 20 porsi. Jumlah total 200.000. Yang ketujuh, keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, untuk keunggulannya sendiri yaitu harga terjangkau, terbuat dari bahan yang alami dan diolah dengan higienis sehingga aman untuk semua kalangan tanpa ada efek samping. Kualitas selalu terjaga karena menggunakan bahan-bahan yang segar dan dikelola dengan higienis, kemudian dikemas dengan rapi dan dipasarkan. Yang berikutnya itu kelemahan. Belum memiliki lapak sendiri. Kelemahan dari usaha kami ini sendiri yaitu hanya satu, yaitu belum memiliki lapak sendiri. Itu yang berikutnya, pemasaran. Pemasaran produk ini dilakukan dengan cara memasarkan produk kami melalui media online seperti di IG, FB dan WA. Berikut yang kesembilan, target pendapatan. Dalam satu kali produksi, soto ayam Melanesia membutuhkan biaya sebesar 150.000 untuk membeli bahan baku sampai menjadi produk. Dalam 1 minggu dilakukan 1 kali produksi dan penghasilan yang didapat 200.000 sehingga keuntungannya berkisar 50.000. Oke, baik, mungkin itu saja mengenai plan bisnis dari kelompok kami. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya adalah laporan dari hasil penjualan soto ayam Melanesia. Dari manajemen sumber daya manusianya atau SDM, struktur organisasi dari usaha ini sangatlah sederhana, di mana kami berempat sebagai pemilik dan sebagai karyawan. Dengan tugas, saya dan Jenis bertugas sebagai tukang masak, serta Stefan dan Rusli membantu pekerjaan yang bisanya. Untuk mengantarkan produk ini, kami berempat sama-sama membagi tugas untuk mengantarkan produk ke tangan konsumen. Berikutnya adalah laporan hasil penjualan dari soto ayam Melanesia. Manajemen keuangannya, modal awal untuk memulai usaha ini 200.000. Modal ini dari patungan bersama. Biaya produksi, target produksi perharinya 20 porsi. Dengan rincian ayam 1 kg dengan harga 14.000, kecap dan sambal 10.000, bawang merah dan bawang putih 10.000, jahe 5.000, kaldu ayam 10.000, daun bawang 10.000, merica bubuk 3.000, cengkeh 5.000, daun serai 3.000, daun salam 3.000, minyak goreng 1 liter 22.000, kantong plastik atau kresek 10.000, beras 2 kg 20.000, 1 tabung gas 20.000, serta jumlah semua dari biaya produksi sebesar Rp157.000. Hasil penjualannya untuk 1 porsi dengan harga Rp10.000. Jadi 20 porsi dikalikan dengan harga Rp10.000 adalah Rp200.000. Jadi keuntungan yang kami peroleh adalah Rp43.000. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Jenis. Baik, yang berikutnya soto ayam Melanesia. Yang pertama, manajemen pemasaran. Dari manajemen pemasaran adanya suatu promosi yang dapat dilakukan dengan cara penyebaran pamflet usaha di akun medsos dan juga masing-masing, di mana sistem-sistem pemesanan bisa mengetahui nomor yang tertera pada pamflet ataupun langsung pesan melalui akun medsos atau masing-masing. Target yang dilakukan adalah mulai dari teman dekat, masyarakat, dan juga lebih memfokuskan pada penjualan kepada teman-teman yang dekat. Teman-teman bisa lihat ada orang yang sedang melakukan jual beli dan juga bukti
pemesanan lewat WA, Instagram, dan juga Facebook. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Salam.